Hello friends, how are you? We're meeting again on IPS class with me, Miss Rizka. Well friends, before we start our lesson today, I will tell you something that may make you happy. What is that? Actually, our materials for this quarter has been finished. Is that great? So, after this, I will just give you a review for you to study. And then, for our meeting next week, we will do the review on Zoom time. Are you ready? What you need to study for your final test are the first, about pekerjaan sesuai dengan wilayah tempat tinggal. The second, about pahlawan-pahlawan di Indonesia. Let's talk about the first one. Pekerjaan sesuai tempat tinggal. Well friends, you need to realize people who live in around the beach will have different profession with those who live on the mountain. You know that, right? Beberapa pekerjaan yang dilakukan masyarakat yang tinggal di tepi pantai seperti misalnya menjadi petani garam, menjadi nelayan, pembuat jaring, pembuat ikan asin, dan sebagainya. Sementara masyarakat yang tinggal di pegunungan tidak memiliki pekerjaan yang sama dengan mereka. Namun biasanya kebanyakan masyarakat di pegunungan memiliki pekerjaan sebagai petani, petani sayur, petani buah, petani bunga, dan sebagainya. Ada juga yang menjadi peternak. Kemudian ada juga yang mengelola tempat wisata di pegunungan. Berhubungan dengan pekerjaan, kita juga mempelajari tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Masih ingatkah kalian? Beberapa contoh kegiatan produksi atau menciptakan barang adalah petani yang menanam padi, kemudian nelayan yang menangkap ikan, para pembuat kue, dan sebagainya. Kemudian pekerjaan yang ada di bidang distribusi seperti misalnya pedagang, memiliki toko kelontong, berjualan di pasar, mengantarkan barang-barang, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan contoh kegiatan yang merupakan konsumsi atau menggunakan barang? Misalnya, kita makan ikan asin, kita makan nasi, kita menggunakan barang yang kita beli, kita membeli sesuatu di supermarket, dan sebagainya. Kemudian, kita juga belajar tentang pahlawan. Yuk kita ingat-ingat sedikit. Ada beberapa tokoh yang perlu kita abadikan namanya dari masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Misalnya, Raja Mula Warman yang berasal dari Kerajaan Kutai. Kemudian, Panglima Perang Patih Gajah Mada yang merupakan Panglima Perang yang sangat terkenal dengan Sumpah Palapa. Apa itu Sumpah Palapa? Sumpah Palapa adalah sumpah untuk menyatukan Nusantara. Beliau berasal dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kutai sama-sama kerajaan yang beragama Hindu. Kemudian ada juga Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan beragama Buddha. Selain sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga merupakan pusat pendidikan agama Buddha di saat itu. Kemudian, masih ingatkah kalian ada beberapa pahlawan yang berasal dari Pulau Jawa? Misalnya, R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, dan sebagainya. Selain mereka bertiga, banyak juga pahlawan Indonesia yang berasal dari daerah lain. Misalnya, Pangeran Hasanuddin yang berasal dari Kerajaan Goa di Sulawesi. Beliau mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Ada juga banyak pahlawan yang berasal dari Aceh. Misalnya, Teuku Umar, Cut Nyadin, Cut Nyak Mutia, dan Sultan Iskandar Muda. Jangan lupa ya.
Para pahlawan memiliki strateginya masing-masing untuk melawan penjajah di Indonesia. Misalnya, Pangeran Diponegoro melawan penjajah dengan strateginya yaitu gerilya. Apa itu gerilya? Masih ingatkah kalian? Iya, berperang dengan diam-diam, menyerang dengan diam-diam. Menunggu saat Belanda lengah, baru Pangeran Diponegoro mengajak pasukannya untuk menyerang Belanda. Selain itu, ada juga Teuku Umar yang memiliki strategi dengan cara berpura-pura menurut pada Belanda. Dengan cara itu, Teuku Umar bisa mengelabui Belanda dan menganggap bahwa Teuku Umar adalah seorang pendukung Belanda yang loyal atau setia, sehingga Belanda memberinya banyak sekali senjata, uang, dan pasukan. Kemudian Teuku Umar bisa menang melawan Belanda. Beberapa pahlawan yang lain melakukan perjuangan dengan cara perang-perangan seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Motia. Oke friends, sekian review dari Miss Rizka. Saya harap kalian tidak melupakan kisah-kisah bersejarah yang sudah kita bahas di kelas IPS kita. If you feel that you need to review all of them or you need to rewatch the story, you can open my previous videos and then you can also ask me on my WhatsApp about something that you haven't understood yet. So that's all from me today. Later on, please do the text carefully and then submit before the due date. Thank you friends. Goodbye. Stay healthy.